Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan taklim kita di pertemuan sebelumnya tentang wasiat yang bermanfaat untuk Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai ke dalam perkataan wa adarru syai'in 'alal qalbi ba'da syirki billah al-israru 'ala tarki syai'in minal wajibat. Beliau Imamul Haddad mengatakan, dan paling bahayanya ke dalam hati manusia setelah syirik. Jadi syirik nomor pertama. Bahaya yang kedua setelah syirik apa? Terus menerus meninggalkan kewajiban. Ya. Terus menerus meninggalkan kewajiban. Maka itu tahapan kedua. Kalau misalkan biasa terus meninggalkan kewajiban, setelah itu bakal syirik. Makanya ador paling bahayanya. Sampai ada perkataan, barang siapa yang meremehkan sesuatu yang sunnah, dia akan meremehkan sesuatu yang wajib. Iya, disuruh sholat sunnah gampang. Disuruh sholat, disuruh puasa sunnah gampang wis. Hal-hal yang sunnah aja, contohnya disuruh siwak gampang. Pokoknya tahawun ala sunan, meremehkan yang sunnah, maka dia akan meninggalkan yang wajib. Tapi kalau sudah tahawun alal wajibat, meremehkan kewajiban, ujung-ujungnya syirik, gak percaya. Mosok wajib sih? Mosok. Nah, mulai seperti akhirnya syirik. Naudzubillah. Dan kalau sudah syirik, ada dua pendapat ulama, katanya dosa syirik itu tidak ada tobatnya. Ya, ada yang mengatakan dosa syirik itu masih ada tobatnya. Dalam Al-Quran disebutkan Allah mengampuni semua dosa kecuali satu, syirik. Kenapa? Karena kena ke zatnya Allah. Contoh begini, kalau ente nggak taat sama perintah ana, nggak masalah, ana masih bisa maafin. Tapi kalau ente menghina ana pribadi, hati-hati, gitu loh. Syirik ini sudah kena ke zatnya Allah. Tapi kalau kita maksiat, itu masih kita keluar dari perintahnya Allah saja. Makanya naudzubillah minasyirki, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya syirik. Kemudian au fi'li syai'in minal muharramati syar'iyyah, atau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Itu tahapan kedua setelah syirik. Orang-orang kalau sudah biasa haram, ujung-ujungnya syirik. Makanya kata Rasul SAW, nggak mungkin umatku tadi itu tiba-tiba syirik, murtad, nggak mungkin. Nggak ada sebab, nggak mungkin. Kenapa soalnya? Ada sebab dulu, ada tahapan dulu. Malas mau ngerjakan yang sunnah. Akhirnya apa? Yang wajib pun ditinggal. Hakadha. Kemudian wa yustadallu ala imaratil qalbi wastinarihi bi thalathati asya'. Lah beliau sekarang memberikan tips kepada kita. Untuk memakmurkan hati dan bersinar hati tadi itu dibutuhkan 3 hal. Hati ini biar bersinar, hati ini biar bercahaya, karena semua poros itu di hati. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah ada daging yang sangat bermanfaat dalam tubuh manusia, itu adalah hati. Caranya agar hati tadi itu bercahaya, bersinar, 3 hal. Pertama, khasyatullah bil ghaibi, takut kepada Allah ketika kita sembunyi-sembunyi, bukan di terang-terangan. Biasa kalau terang-terangan takut sama Allah, dan amalnya belum tentu ikhlas sama Allah. Tapi kalau sendiri-sendiri ente masih takut sama Allah, wah luar biasa. Kau punya hati yang bagus berarti. Wahia an tahjizahu an maharimillah. Maknanya ketika kau sendiri, kau bisa batasi, kau bisa tahan, kau bisa tolak untuk bermaksiat kepada Allah. Gak wis. Apalagi zaman sekarang, zaman HP ya. Kayak ngarepe konco, pengajian, buka-buka habaib. Mari pengajian, masuk kamar, wis. Yang sing bening-bening yang dibuka. Dan nikmat memang, enggak. Kenikmatan mata memang syahwat, berbarengan dengan syahwat. Kadang enggak mandek. Iki, tambah bening ini.
Waduh, Chinese lagi, kayak Arabian iki terus. Nah, iya. Terus gak usah ngaku ketahuan ya. Haitsu la yaraka Allahu, haitsu la yaraka illallahu, yang tidak bisa melihat kecuali Allah. Ma'al amni minal iftidahi 'indan nas, bersamaan kau merasa aman tidak akan ketahuan orang. Orang tuh kalau sudah merasa aman, wis dikunci. Ya enggak? Ini waktu punya anak ini sudah. Ini ruangan punya anak ini. Ente masih takut di waktu seperti itu ketika punya hati yang bercahaya. Kenapa? Anak bisa menguasai ini semua. Enggak ada yang bisa ngelihat kecuali Allah tok sudah. Yang lain enggak bisa. Lah CCTV wala siapa. Ente masih takut di situ, Masya Allah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, cari hatimu di 3 tempat. Utlub qalbaka fi thalathi mawatina. Cari hatimu di 3 tempat. Kau punya hati apa enggak? Pertama, inda majalisid dzikri. Kalau pengajian. Di pengajian ini zahir tok di sini atau sehatinya. Kadang gini-gini. Tapi enggak tahu apa cari Habib. Enggak paham. Konslet sean. Hati cari hati-hati cari Habib. Makanya banyak majelis zikir itu bukan tidak ada manfaatnya, sedikit. Bukan nggak ada, hadirin. Pacaran di majelis itu bukan nggak ada. Nah, iya. Ngomongnya pengajian, pulangnya boncengan, kan gitu. Terus bagaimana? Ya enggak boleh. La talbisul haqqo bil batil, jangan dicampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Di majelis kau hadir, konsentrasi, berarti kau punya hati. Yang pertama. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, wa inda qiraatil Qur'an. Ketika mendengarkan Al-Qur'an atau baca Al-Qur'an. Kalau kita enggak paham maknanya, minimal kalau dengerin Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kata Allah, kalau diperdengarkan kepada kalian Al-Qur'an, baik itu bacaan ataupun MP3 ataupun toa, iya, sebelum Jumatan itu, bagaimana? Fastami'u, diem, perhatikan, wa ansitu, diem. Orang aja, bupati aja kalau ngomong suruh diem kok kita. Ini Allah yang ngomong. Nah, ya enggak. Makanya Habib Abdurrahman Belfegi itu kalau sudah ceramah, sama kayak abahnya, Habib Abdullah Belfegi. Kalau sudah nyampein hadis terus ngomong di belakang, wes ngamuk beliau. Dulu pernah pas Habib Jamal umiknya meninggal, pas hari tahlil ketiga, kita tahlil ketiga ada ceramahnya, kebiasaan Habaib Malang itu. Beliau datang. Takziah, sekalian diminta sama Habib untuk ceramah. Loh, di luar aula itu ada yang ngomong orang Batu, orang setempat. Ngomong, ya Allah, marah beliau. Beliau bilang, ini anak bacakan hadisnya Nabi, ente ngomong. Kalau sambutannya bupati, ente diem. Mana afdol? Sambutannya bupati atau hadisnya Nabi? Tidak ada ihtiram sama Nabi. Yang ngomong anak doakan meninggal suul khotimah. Muliakan hati Allah. Mandek. Ya apa? Suul khotimah ya gara-gara ngomong. Ya tapi betul gitu. Ya, kita ini kadang untuk urusannya gini-gini podo ini. Kadang sambil nyetel tilawatul Quran sambil ngomong. Nah, terus buat apa ini? Buat keindahan saja. Buat biar ente kupingnya dibersihkan gitu. Enggak, dengarkan fastami'u wa ansitu. Terutama pas acara-acara itu loh. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah ngomong mana? Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ngomong kita. Allah ngomong lagi. Lihat itu siapa? Mana ta'zim? Ketika dibacakan Al-Quran, ketika di masjid, tidak ada omongan kecuali sunnah. Kecuali omongan yang manfaat. Ana waktu di Tarim dulu, belum pernah 10 tahun terakhir Habib Umar marah itu, kecuali pas zaman Ana itu. Kita tahu marahnya gara-gara apa? Setelah tarawih, mau baca qawafi kayak tadi malam itu, orang-orang rame. Ya ramenya mungkin istirahat, kelesetan, ke kamar mandi. Rame. Habib minta mic. Bilang, "Ismin kalam hadza." Ucapan apa ini? Nanti enggak tahu rumahnya siapa ini.
mana ta'zimnya, mana akhlaknya, itu ketar-ketir. Karena wali kalau sudah marah berbarengan dengan marahnya Allah. Mana ta'zim, mana hasil belajar bertahun-tahun untuk muliakan masjid, mana itu? Diam. Besoknya kita kan habis subuh tidur. Besoknya nggak boleh tidur, dikumpulin semua Sedarul Mustafa, dinasehati sama pengurus-pengurus. Hati-hati lu ente. Wali kalau sudah marah berbarengan azabnya Allah, diazab lu ente. Tarim gitu hadirin. Kadang yang bikin kita itu mental, orang-orang yang kadang menghilangkan takzim kita ini, orang-orang setempat ini. Terus ngono tok ribut ae. Lah ngene iki setan yang ada di majelis. Iya. La tu sahib ma'ahu. Jangan duduk sama dia, jangan berteman dengan dia. Kon nemen ngono tok marah, ngamukan Habib itu. Itu enggak tahu takzimnya ini. Iya. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, watsani alla tubali kaifa takunu 'indal khalqi idza kunta 'indallahi mardiyan. Nomor 2, pengen hatinya bersinar. Kau tidak peduli apa katanya orang, yang penting Allah ridho. Wis. Ana mau sholat berjamaah, ana mau puasa, lapo terusan. Mau ente ni antara soal ente apa cari ente pokok Allah Ta'ala ridho, Rasulullah ridho cukup. Itu sudah menunjukkan hatinya kau bersinar. Kau punya hati terang. Sekarang kan kita ini berubah akhlak kita gara-gara omongan orang kan. Enggak. Gak enak. Terus kau enak sama Allah. Nah, iya. Meskipun kita bilangi orang tadi itu pakai uslub, pakai cara. Ada orang rokokan di masjid, itu jangan kasar-kasar. Mas, patenono rokok muyut, dilokup kon. Pelan-pelan. Kalau kau orang yang bisa menyampaikan dengan mic atau di podium, sampaikan. Kalau rokok itu kalaupun beda pendapat di antara ulama, tapi rokok di masjid sepakat haram. Kau berani rokokan di kamarnya bupati? Nggak berani. Di kamarnya wali kota? Kau di rumahnya Allah kau berani? Aina ta'zim? Mana penghormatan sama Allah? Orang itu masuk ke rumahnya orang kaya, kata Sayyidina Umar, orang masuk ke rumahnya orang kaya, mustahil pulang itu kosongan, nggak mungkin, minimal dapat bingkisan. Lalu bagaimana kalau masuk ke rumah zat yang maha kaya, rumahnya Allah, terus pulang kosongan? Nggak mungkin. Ini niat i'tikaf itu bukannya pahala setiap detik. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya di sini. Setiap detik ente pahala. Belum ngaji loh ini. Ya terus yang namanya masjid tadi itu ente sia-siakan, dan zaman sekarang ini menyanyiakan masjid termasuk min alamatis sa'ah. Termasuk tandanya hari kiamat. Kata Nabi, masajiduhum masjid-masjid mereka mewah. Wa huwa kharibun anil huda, tapi kosong dari petunjuk. Oh, masjidnya bagus-bagus, tapi tidak ada pengajian. Sampai ada wisata religi namanya ya. Apa wisata religi ke masjid itu? Pacaran pinggir apa? Pinggir teras, di selasar pacaran. Ya Allah, diem takmirnya. Bahkan takmirnya dipikir apa? Semua pendapatan tadi itu dia wajib digaji. Ya, repot gini. Kalau ada perjanjian nggak apa-apa, marbot. Tapi kalau enggak, jangan cari penghasilan di masjid. Salah ente. Salah. Ente mau kerja jangan di masjid, cari yang lain nih. Di Batu sini hadirin, ada orang tanya sama anak, Ustaz, kasih masjid lumayan Ustaz. Terus, tak silih ya apa Ustaz? Kayak modal. Tak puter. Tak kasih laba. Kita bilang, oh coy, ini bukan uangnya haji. Hati-hati, ini uangnya orang yang ingin mendapatkan pahala jariah, iya kan? Ente pakai untuk syuhul, ente pakai untuk kerja, dolim loh ente. Oh enggak, saya cuma musyawarah, loh iya, ente di piano ya tetap di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalits alla tubali bima dhahaba minad dunya idza kana dinu saliman.
Pengen tahu hati bercahaya? Kata beliau, nggak peduli kalau duniawi hilang, yang penting agama selamat. Iya. Contoh yang sangat mudah. Kadang orang itu ngepres harga, tapi dapatnya menghina agama. Ya. Saya ingat ada satu orang perempuan mau pulang ke rumahnya, anak pondok, cadaran. Anak pondok putri cadaran, mikir dia. Naik bis, desak-desaan. Iya enggak? Gak muhtarom. Gak terhormat cadaran, naik bis, jejeran sama orang laki barangkali. Atau minimal sama-sama perempuan, tapi dipepet, ada yang berdiri, orang laki. Atau uang habis, nyarter satu mobil. Pilih yang mana? Kalau bikin zaman sekarang, yo hemat aja naik bis aja ente. Paling 2 jam tok, kan gitu. Lah 2 jam itu apa enggak bisa berbahaya buat anak kita. Mending hilang uang daripada hilang agama. Nyarter aja, paling berapa? 500. Kalau naik bis paling 50, 10 kali lipat gak apa-apa, tapi agama selamat. Gitu. Kan ini enggak, yang penting hemat. Akhirnya harta enggak barokah. Subhanallah, anak ini Allah ganti rezekinya, sekarang nikah, punya suami yang mampu bisa jaga dia, diganti semua sama Allah. Perempuan ini yatimah, perempuan yang tidak punya bapak, hidup seadanya. Kadang baju lebaran tidak salin dulu, tapi gara-gara dijaga sama Allah. Makanya ada slogan dalam hadis, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjaga engkau. Jagaan syariat Gusti Allah itu sampai dijaga ekonomi kamu, keluarga kamu, penghasilan kamu akan dijaga. Maka itulah 3 hal yang menunjukkan hati itu makmur dan hati itu bercahaya. Wa abdadu hadhil asya, kata beliau, adapun kebalikan daripada perkara ini, berarti hati yang gosong, hati yang hitam, yang gelap. Tadullu ala kharabil qalbi wa dhulmatihi, yang menunjukkan atas rusaknya hati, hitamnya hati. Wa huwa a'ni al-qalbu hadfun mansubun la tazalu turma ilaihi sihamul khawatir, yang hati tadi itu tidak lepas dari lintasan-lintasan jelek. Kalau sudah hati kotor, lintasannya yang lintas jelek. Kalau sudah ngelintas yang jelek, keluarnya suudzon sama orang. Kalau sudah suudzon sama orang, pengaruh kepada perbuatan. Coba lihat, orang datang, lihat, bencek no muka, lo yang tidak menciptakan muka, hatimu yang kotor. Kan iya, kalau ada sesuatu yang baik kau pandang jelek, berarti sekarang kacamatamu bermasalah. Bersihkan kacamatamu itu. Pemandangan, si kotor ya beb. Ini matamu sing kotor apa kacamatamu lagi? Bukan kacamatamu, oh iya kacamata ini kotor. Hatimu yang kotor. Bersihkan itu. Orang benar dia. Tulon, Raini. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, yang menciptakan muka dia siapa? Ente apa ana, kata Allah. Ana yang ciptakan. Kok kayak ente sebel banget. Itu menunjukkan kotornya hati. Wa min ajli dzalika kasurata qalbuhu. Kalau sudah hati kotor, sering bolak-balik. Ya, tergantung yang masuk. Yang masuk omongan baik jadi baik. Nggak lama jelek lagi. Itu hati kalau sudah kotor. Maka dari itu lintasan-lintasan yang ada di dalam hati ini, wahia arba'atun, pengen tahu, ada 4 macam. Karena ini kadang terlintas di hati. Iya, pengen ini rek. Lah, itu ada 4 macam itu. Nomor 1, Rabbaniyun. Langsung dari Allah, Rabbani. Yang kedua, wa malakiyun. Lintasan dari malaikat. Yang ketiga, nafsaniyun. Dari hawa nafsu ente. Murni, memang dari dalam diri ente. Kemudian yang keempat, syaitoniyun, lintasan dari setan. Bagaimana cara kita itu untuk membedakannya? Kata beliau, wa katsiran ma yaltabisu ba'daha bi ba'din, kadang ini kecampur aduk.
Anak ini punya lintasan barusan, punya pemikiran bagus ini. Tidak ada maksiat. Loh, ini bukan lintasan robbani. Bagaimana cara membedakan? Wa minal farqi bainahuma annar rabbani wal malaki yakumani bidzikrillah. Lihat. Kalau pengen tahu lintasan itu baik dari Allah atau dari malaikat, dua yang awal tadi itu caranya dua. Gimana? Dia akan sering melintas kalau kau kuat dengan zikir. Zikirmu kuat. Dia zikir setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah. Ketika azan, selesai azan ada zikirnya. Masuk masjid, baca zikirnya. Mau kumpul sama istri, ada zikirnya. Nanti yang melintas, itu yang dua. Rabbaniyun wa malakiyun. Yang Allah, langsung dari Tuhan. Yang kedua dari malaikat. Pasti baik. Ya, zikir ini menjaga semuanya. Dan kelas kita itu bukan zikir itu pakai tasbih kemana-mana, nyekel tasbih gak iso, potonganmu nyekel HP ae. Tasbih apa? Digital itu gaya neto. Nah ini dua-dua mencet podo ae. Satu HP, satunya tasbih digital. Kelas kita itu kata ulama dikatakan rodban bidzikrillah, lisan kita basah karena Allah. Gini, di mana syariat meminta kita doa, zikir, di situ kita dizikir. Mau makan ada zikirnya. Allahumma barik lana. Itu dulu. Setelah saya makan, buka puasa, makan Allahumma barik lana. Selesai masuk baru kita ucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, zikir. Caranya begitu ya. Bukan belum buka, ayo bareng-bareng Allahumma laka sumtu. Loh, belum buka puasa kok laka sumtu. Masuk dulu makanan, kita berbuka kan? Baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu, baru seperti itu. Masuk masjid, ada zikirnya. Pakai baju, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau jadikan perawakanku, zahir badanku ini baik, maka perbaiki akhlakku. Karena manusia ini paling bagusnya makhluk yang Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dulu. Kalau semua bacaan-bacaan itu kau baca, zikir itu kau baca, kau sudah masuk golongan orang yang lisannya zikir sama Allah. Opo maneh nyekel tasbih. Wah, bagus. Ya Kak, apa namanya? Sampai zikrun nafas. Allah. Ini. Apapun. Itu yang pertama. Jadi yang pertama pengen tahu lintasan ini dari Tuhan atau dari malaikat, bagaimana dia akan menguat ketika berzikir. Wabihi yad'ufu syaitani. Ketika dua ini menguat, yang lintasan setan akan melemah. Jarang ada bisikan-bisikan terkutuk. Bisikan untuk maksiat, gak mau. Ayo tanyakan ke anak-anak muda ini, coba sampean ada anak mungkin pacaran. Siap sama pakaian style. Ayo katanya nang dijak ngapel. Sik. Sampean sakderenge saya sebelumnya ngapel, coba sampean wudu terus baca doa. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Bismillah, berangkat. Coba wudu dulu terus berangkat ngapel. Gimana? Wallah gagal. Orang maksiatnya mau kemana? Mau lihat bokep. Saya coba wudu. Oh, apa wudu rek? Kan nggak bisa. Dengan seperti itu yang namanya setan itu melemah karena zikir yang kuat. Gitu dulu, makanya dikatakan wudu itu perisai. Mau maksiat, wudu sih. Nggak bisa, mana? Tenang di, mau malak orang, coba wudu. Ya apa wudu disuruh malak wudu. Wa bidzikril mauti yad'ufun nafsani. Lah, ini sudah tahu dua ya. Jadi begini, rumusnya begini, kan 4. Dari Tuhan, Allah, malaikat, hawa nafsu, setan. Yang hawa nafsu kita sendirikan. Ketika zikir kuat, yang dua awal kuat. Yang terakhir lemah. Berarti menunjukkan kebalikannya. Kalau zikirnya lemah, mana yang kuat? Setan yang kuat. Terus bagaimana yang 3 ini? Kata beliau, wa bidzikril mauti yad'ufun nafsani. Lintasan hawa nafsu ini
pengen iki, pengen iku, itu lintasan hawa nafsu. Akan melemah kalau ingat mati. Yes, pengen iki, pengen iku. Terus dibisiki. Jadi dokter kon insya Allah meneh. Apa nih? Anu katakan malaikat maut. Allah. Sumpah tak mikir apa-apa sudah. Iya. Jangankan sampai naudzubillah sampai kita divonis meninggal hadirin, divonis operasi loh ya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Naudzubillah. Makanya ketika sudah seperti itu hawa nafsu untuk pengen punya ini sudah tidak ada, melemah. Ya, orang-orang yang kaya bilang ini profit, prospek segala macam, hawa nafsunya yang main. Nah, iya. Nabi pernah sekali waktu ngambil tulisan gitu, mengambil bolpen atau pensil terus ditulis sama Nabi, seret, garis di tengah, kemudian diarsir sedikit. Kata Nabi, garis yang pendek ini umur manusia terbatas, ada 60, ada 70, ada 50, ada 40. Yang garis tengah sampai melewati ini, itu keinginan manusia, hawa nafsunya. Pengen iki, pengen hidup 100 tahun, pengen punya ini. Itu biasa begitu. Yang diarsir itu kata Nabi, kejadian yang akan dialami manusia. Baik buruk. Gak mungkin baik tok, gak mungkin buruk tok. Ayo carikan kepada saya orang yang setahun ini untung tok. Ayo, mana? Masih Cino, sopo sing pinter. Kita seminar cobaan saya tanya. Setahun ini sampean kira-kira untung tok gak tahu rugi? Tak bisa. Atau sampean cari yang setahun ini musibah tok, gak tahu seneng. Tak ada, ini siklus hadirin. Cuman ngeluhnya orang sing dikeluhkan musibah. Wah, ini kena iki aku. Waduh, koyo Allah Ta'ala ndak ngasih rahmat tok sama dia. Sama sekali, seakan-akan Allah zalim. Pokoknya uripe iki musibah tok. Jangan. Bahkan kita tahu ditegur ketika di dalam Mustafa apa? Kalau sholat hadirin, ya. Kalau sholat, makanya harus hafal juz amma minimal. Kalau nggak hafal juz amma, minimal duha sampai ke belakang. Kenapa? Karena di situ ada ayat tentang rahmatnya Allah, ada ayat tentang azabnya Allah. Ini gak apal. Apalnya mek tabat yada abila. Pokoknya celoko tok pokoknya. Setiap sholat tabat, seakan-akan Allah Ta'ala meten-meten itu, tidak ada rahmati. Gitu sampean mereka. Tak malu sama Allah. Ente bisa nafas, ente sehat, bukannya itu nikmat dari Allah. Nah gitu. Makanya dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sifatnya berkeluh kesah. Biasa mas kak nutut mas biasa gitu. Iya, tak jane ono simpenane iku. Iya, cuma sambatan ke orang. Idza massahul khairu manu'a, kalau dapat yang namanya kebaikan dia pelit. Wa idza massahu syarru jazua, kalau dapat kejelekan, sekampung tahu. Apa iki? Duitku hilang. Piro? 1000. Ambuk 1000. 1000 hilang. Paham ya? Waqad asba'al kalam 'alaiha hujjatul Islam. Yang kita pelajari ini petikan dari kalam di dalam kitab salaf yang namanya kitab Imam Ghazali. Bagus kan? Makanya kemarin beliau katakan apa? Harus punya kitab salaf. Kitabnya Ghazali, kitabnya Sya'rani. Untuk apa? Untuk bedah hati ini dan enggak banyak penyakitnya. Waqad tu'ridu li ba'dil qulub wasawisun radi'ah. Kata beliau, kita tahu tadi tandanya yang bersinar hatinya. Tandanya yang bobrok hatinya. Bermacam-macam lintasan. Kata beliau, ada satu lagi biar nggak lupa. Apa? Sebagian hati ada namanya penyakit wasawis, was-was. Ya. Minha fil i'tiqad. Ada namanya was-was di dalam keyakinan beragama. Jadi yang namanya was-was itu macam-macam. Wahia as'abuha, ini paling sulit. Wa minha fil ibadat, yang paling minimal itu ibadat. Biasa masuk kamar mandi disiram kabeh kamar mandi ini. Enggak ada najis kok kan ya.
Ada lagi masuk kamar mandi airnya tuh diumek. Ini belum apa-apa loh ya. Saya punya family, Allah yarham sudah meninggal. Kalau masuk kamar mandi, ya Allah mudah-mudahan selamat dari was-was ya. Iki was-wasnya teman loh. Kalau ke kamar mandi minimal 1 jam. Ini tahu sama teman pondoknya diinjengi. Masuk kamar mandi, diinjengi lah pokok suwe. Dia tahu masuk kamar mandi, ini ditelok banyu nih. Itu 1/2 jam. Dilihat. Kesel duduk dilihat. Keluar ditanya, kenapa delok baju iku? Kenapa dilihat? Tak tahu kebiasaan. 1/2 jam baru wudu. Wudunya paling 2 menit. Kenapa? Was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin, namanya sifat jin atau sifat setan khonnas. Apa khonnas? Yang yuwaswis. Jadi kan hati ini was-was. Lah was-was ini niup. Hati ini kan bolak-balik. Bolak-balik. Mari poka yo. Mari poka yo. Sah apa ndak ya? Bener apa ndak ya? Terus itu. Makanya kadang obatnya ini sesuatu yang bertolak belakang bahkan. Di Tarim itu ada orang was-was. Ini disebutkan dalam kitab. Terus ketika dia berangkat sholat, mau takbiratul ihram, ingat, dia gagalkan. Kenapa? Bajunya koyok-koyok kena najis. Gak jadi takbiratul ihram, dia pulang. Nah, hal ini diperhatikan sama satu syekh di situ. Besok gitu juga. Sudah rapi, Allah dilihat. Iya, najis. Hanya sangkaan, was-was. Balik lagi. Akhirnya sama ulama tadi itu hari ketiga, ketika mau takbiratul ihram, diambil kotoran. Kotorannya onta dimasukkan ke kantongnya. Mau pulang, mau kemana? Mau pulang, kenapa? Baju najis, ndak najis sholat toh. Loh ini sudah najis, sholat. Anak yang nanggung. Sholat. Ketika sholat tanya, kok bisa ndak najis? Pertama, biar was-was ente sembuh. Sudah jelas, ini kan tadi kan ragu. Najis apa? Ini jelas najis ini. Obat ini. Yang kedua, ada pendapat dalam mazhab yang lain, kotoran dari hewan yang bisa dimakan itu suci. Nah, suci berarti kan? Alhamdulillah, sembuh. Harus digitu no. Jadi kalau sudah ragu itu kata Nabi apa? Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang kuat sama ente apa? Itu cepat putuskan. Sudah niat apa enggak ya? Lama, putuskan sih. Sudah, ya wes. Tiba-tiba ingat, belum, tinggal qadha, kan selesai. Itu obatnya. Dia bilang, belum apa enggak ya? Oh belum, ya sudah sekarang wudu. Paham? Kalau ini masih, sudah apa belum, sudah apa, sudah. Sampai kapan? Hadza fil ibadat. Wallahu a'lam bishawab. Ada 7 macam was-was kepada manusia. 7 macam was-was kepada manusia. Yang pertama, al-wasawisu fil i'tiqad. Was-was di dalam urusan i'tiqad. Keyakinan beragama. Wah, ini paling top. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini. Apa benar agamamu? Wis benar Allah Ta'ala itu ada. Itulah Tuhannya ada patung. Loh, kamu ini nyembah siapa sih sujud-sujud ini? Nenek moyangmu bukan orang muslim loh ya. Ini was-was ini. Ini fil i'tiqad. Tidak akan terjangkit kecuali 2 hal. Pertama, dari keluarga. Kedua, dari kurona usuk, dari teman yang jelek. Sampai pengen terjaga imannya, berteman dengan imannya kuat. Orang yang punya iman kuat, orang muslim. Zaman berteman dengan mereka-mereka yang non-muslim, gak lama zaman. Murtad. Na'udzubillah. Tahu-tahu murtad salipan dan opo. Jangan salahkan, kenapa? Kalau tidak dari keluarga apanya? Teman. Sampai Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Bukan watak lagi yang bisa merubah teman itu. Apa? Agama bisa berubah. Itu yang pertama, i'tiqad. Kedua,
Al-wasawis fil kabair. Ya, lintasan hati untuk melakukan dosa besar. Bawahnya itikad. Kalau itikad sampai murtad, kalau dosa besar enggak. Apa? Cuma nanti dapat azab. Ya. Jadi dibilang sama setan, apa-apa itu dosa besar itu. Kan kalau khilaf gak apa-apa. Wah, gitu. Gak apa-apa rasa nomor yang ini taubat, gak apa-apa bismillah wis kadung. Orang tuh kalau sudah kecebur mesisan basah. Ya gitu. Itu kalamnya setan. Iya, lah itu was-was namanya. Gak apa-apa, gak sholat, iya mesti sepisan tok, meneh sholat meneh, gampang. Itu yang kedua. Kalau ini dibiarkan akan menjadi yang pertama. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-wasawis fis shaghair. Was-was di dalam dosa kecil. Nah, ini ya lebih khafif, lebih ringan daripada yang kedua. Yang ngrasani tok. Rasane kan dosa kecil. Gak wis apa-apa anjene memang butuh dirasani. Kadang gitu kan. Oh iya katanya ghibah gak boleh. Iya, kalau orangnya gak berhak, ini orangnya berhak. Gak apa-apa boleh berhak. Nah gitu dosa kecil. Dosa kecil kalau ditumpuk menjadi dosa besar. Dosa besar dosa kecil akan menjadi besar karena 3 hal. Pertama, meremehkan. Ini toy. Nah, itu jadi besar nanti itu. Ya, gak apa-apa pangeran Ghafurur Rahim. Oh, hati-hati kan. Apa pertama? Meremehkan. Kedua, musirrun, terus-menerus. Kecil ditumpuk, ya jadi besar. Ya. Nah, ini yang ketiga yang takut ini. Apa? Dosa kecil dilakukan di sesuatu yang mulia, di waktu dan tempat yang mulia. Dosa kecil, tapi di Masjidil Haram. Yuk gede, Pak. Dosa kecil cuma di Ramadan. Jadi apa? Besar. Pahala sunnah diganti wajib kok di sini. Apalagi dosa kecil. Sama, dijadikan besar. Itu lintasan yang keberapa tadi itu? Yang ketiga. Yang keempat, ini lintasan yang mubah. Lintasan al-wasawisu fil mubahat. Lintasan yang sifatnya mubah. Pengen was-was, pengen ini, pengen makanan, sudah mandi, pengen mandi lagi. Tapi hal yang mubah kan? Oh, koyo durung mangan aku. Mangane sego sak piring wisan. Terus gimana? Hal seperti itu masih boleh. Enggak ada masalah. Sudah? Yang keberapa? Yang keempat. Sekarang yang baru al-wasawisu fil ibadat. Was-was untuk urusan ibadah. Yang kayak tadi. Sudah niat belum ya? Iya. Sudah wudu apa belum ya? Kalau di kitab fikih kalau ada lintasan sudah wudu apa belum ya? Daripada ente tambah was-was tambah jadi. Maaf. Kata di situ kau pegang kemaluanmu biar batal. Terus wudu lagi. Wis mari. Kan enak. Ketimbang mari po gak? Mari po. Gak mari-mari. Kau pegang saja kemaluanmu biar batal. Terus tinggal wudu, mari wis. Hilang was-wasnya. Atau ngentut digetno. Mari wis was-wase hilang. Itu yang kelima was-was fil ibadat. Kemudian yang keenam was-was di dalam tafsilil ibadat, di dalam rincian ibadah seperti niat. Seperti hal-hal yang sifatnya apa? Beda pendapat antar ulama. Ya. Ini sebenarnya masuk yang sebelumnya. Itu di antara beberapa lintasan-lintasan hati atau was-was. Obatnya, sebabnya sudah tahu, macamnya sudah tahu. Obatnya apa? Nomor 1. Apa? Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Kedua, kathratu dzikri, perbanyak zikir. Zikir tidak bakal bisa kemasukan was-was. Berarti menunjukkan orang was-was kurang zikir. Paham? Yang ketiga, baru pengobatan secara zahir, baca surat An-Nas
sebelum takbiratul ihram 1 kali, setelah salam 10 kali. Itu mujarrab menghilangkan penyakit was-was. Ya. Jadi apa? Sebelum takbiratul ihram 1 kali. Sebelum takbiratul ihram bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai baru Allahu akbar. Langsung setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, anas lagi 10. Itu bisa ngobati daripada penyakit was-was. Jadi ada 3. Pertama apa? Meninggalkan yang meragukan, mengambil yang tidak meragukan. Yang kedua, perbanyak zikir, karena zikir tidak akan kemasukan was-was. Yang ketiga, baca surat An-Nas sebelum takbiratul ihram 1 kali, setelah salam berapa? 10 kali. Wallahu a'lam bishawab.